Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayazmil Akbar dari jurusan Teknik Metalurgi 2019. Di sini, saya akan menjelaskan proses pada permukaan padat. Dan poin yang saya akan jelaskan ada dua, yaitu pengenalan permukaan padat, adsorpsi dan desorpsi. Pengenalan proses permukaan padat. Permukaan benda padat memiliki struktur yang berbeda dari potongan melalui benda padat berbagai jenis ketidaksempurnaan, yang ternyata memiliki efek mendalam pada bagaimana atom dan molekul berinteraksi. Di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan permukaan. Model pertumbuhan permukaan adalah studi dinamis pertumbuhan suatu permukaan. Biasanya dengan menggunakan persamaan diferensial stokastik suatu bidang. Seberapa cepat diperkirakan dengan menggunakan teori kinetik gas untuk memperoleh ekspresi untuk flux tumbukan. Dan berikut adalah rumusnya. Adsorpsi kimia dan fisika. Adsorpsi kimia. Pada adsorpsi ini bersifat spesifik dan terjadi karena adanya ikatan kimia antara adsorben dengan zat yang teradsorpsi, adsorbat. Dan pada adsorpsi fisika, dalam kontraksi ini ada interaksi yang biasa disebut dengan van der Waals, dispersi atau interaksi dipolar antara adsorbat dan substrat. Fungsi dari adsorpsi kimia dan adsorpsi fisika. Adsorpsi kimia biasanya digunakan sebagai dasar untuk manipulasi permukaan pada skala nanometer. Sedangkan pada adsorpsi fisika biasanya untuk tetap terikat pada permukaan. Energi dilepaskan, tentang ikatan perlu dihilangkan. Dan juga saya di sini akan menjelaskan mikroskopi. Teknik pembuatan preparat yang digunakan untuk mikroskop elektron. Mikroskop elektron adalah sebuah mikroskop yang mampu untuk melakukan pembesaran objek sampai dengan 2 juta kali. Dan berikut adalah jenis mikroskop elektron. Yang pertama adalah mikroskop transmisi elektron. Digunakan untuk mempelajari struktur subselular dan hubungan satu dengan yang lainnya. Dengan TEM, maka gambar yang dihasilkan akan memiliki tingkat resolusi yang jauh lebih tinggi daripada mikroskop cahaya, sehingga dapat melihat sesuatu yang memiliki ukuran 10.000 kali lebih kecil daripada ukuran objek terkecil yang bisa terlihat di mikroskop cahaya. Yang kedua, scanning probe mikroskopi. SPM adalah suatu optik elektron terfokus langsung pada sudut yang sempit dengan memindai objek menggunakan pola pemindaian, di mana objek tersebut dipindai dari satu sisi ke sisi lainnya, yang menghasilkan lajur-lajur titik yang membentuk gambar seperti yang dihasilkan oleh CRT pada televisi atau monitor. Sedangkan yang ketiga, atomic force microscopy. Dalam atomic force microscopy, ujung yang runcing yang melekat pada cantilever pada dipindai di seluruh permukaan. Kekuatan diberikan oleh permukaan dan molekul yang menempel padanya mendorong atau menarik ujungnya dan membelokkan cantilever itu difleksi di monitor dengan menggunakan sinar laser. Teknik ionisasi. Komposisi kimiawi permukaan dapat ditentukan oleh berbagai teknik ionisasi. Teknik yang sama dapat digunakan untuk mendeteksi kontaminasi yang tersisa setelah dibersihkan dan untuk mendeteksi lapisan material yang diabsorpsi nanti dalam percobaan. Teknik difraksi. Apa itu teknik difraksi? Suatu teknik untuk menentukan susunan atom dekat dengan permukaan adalah difraksi elektron energi rendah atau LED. Berikut adalah gambar dari teknik difraksi.
Penentuan tingkat dan laju adsorpsi dan desorpsi. Teknik umum untuk mengatur laju proses pada permukaan adalah dengan memantau laju aliran gas yang masuk dan keluar dari sistem. Perbedaannya adalah laju penyerapan gas oleh sampel, dan berikut adalah 3 teknik yang bisa digunakan. Yang pertama, gravimetri, di mana sampel ditimbang pada keseimbangan mikro selama percobaan. Teknik ini umumnya menggunakan keseimbangan kristal kuarsa, di mana massa sampel teradsorpsi pada permukaan kristal kuarsa. Terkait dengan perubahan frekuensi getaran karakteristik kristal, massa sekecil berapa nanogram dapat diukur dengan cara ini. Yang kedua, generasi harmonik kedua atau SHG. Konversi sinar laser intens berdenyut menjadi radiasi dengan frekuensi awal 2 kali lipat. Sebagai contoh, adsorpsi molekul gas ke permukaan mengubah intensitas sinyal SHG. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.